terima kasih karena telah menghadiri acara konferensi pers yang diselenggarakan oleh Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Papua atau yang disingkat dengan EDWALHI Papua. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, seperti yang telah disebar undangan terkait dengan konferensi pers yang sedang diselenggarakan oleh EDWALHI Papua ini berkaitan dengan adanya dugaan-dugaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh EDWALHI Papua sejak tahun 2019 ya, tahun 2019 dan baru dipublish di tahun 2020. Nah, di hadapan kita ini sudah ada dua narasumber yang akan memaparkan nanti secara singkat kepada teman-teman media terkait apa sih maksud dan tujuan dari konferensi pers ini. Di sebelah saya ada Pak Yunus Mantisarai, perwakilan dari EDWALHI Papua. Beliau yang selama ini mengawal untuk penelitian terkait dengan dugaan-dugaan yang dilakukan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang beroperasi di daerah Kabupaten Jayapura. Dan di sebelah Pak Yunus ada Bapak Aser selaku Ondoapi di daerah Kapitiau, dan juga nanti beliau akan menyampaikan sedikit apa sih dampak bagi masyarakat dengan adanya perusahaan LML ini. Nah, setelah nanti saya akan memberikan sesi tanya jawab terhadap rekan-rekan media kepada dua narasumber ini setelah kedua narasumber menyampaikan hasil hasil risetnya untuk EDWALHI Papua, dan untuk Pak Aser selaku Ondoapi menyampaikan dugaan-dugaan yang terjadi, pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk mempersingkat waktu, saya ingatkan karena ini kita masih ada di situasi COVID-19, mohon jaga jarak dan mohon menggunakan masker ya, karena kita rentan nih, jangan sampai nanti terekspos ke media dan tidak menggunakan masker, nanti dikiralah konferensi pers tapi tidak ada maskernya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Yunus untuk menyampaikan hasil risetnya. Baik, selamat siang kawan-kawan media yang saya hormati. Nama saya Yunus Mantisarai, organisasian dan rencana dari EDWALHI Papua. Saya langsung saja masuk pada hasil riset kita dan teman-teman kita yang saya akan menyampaikan dalam undangan, baik yang dilampiri undangan kawan-kawan wartawan. Sebab itu saya langsung saja membacakan hasil temuan kita di lapangan. Pada tahun 2019, EDWALHI Papua melalui kerja-kerja advokasi kebijakan publik melakukan riset tentang kebijakan lembaga keuangan atau perbankan dalam pemberian pinjaman kredit kepada perusahaan atau korporasi yang berinvestasi di Papua umumnya dan di Kabupaten Jayapura, khususnya di Waso, Distrik Pembunuh secara khusus, yang bergerak di bidang kelapa sawit, kebun kelapa sawit. Dalam
temuan atau dugaan hasil temuan kita di lapangan terdapat bencana pencemaran Sungai Perawai dan Benguau yang merupakan aktivitas warga masyarakat kampung Kapitiau dalam memenuhi kebutuhan hidup hari-hari. Kedua sungai tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan warga masyarakat kampung Kapitiau, terutama bagi kaum perempuan yang beraktivitas mencari ikan, kepiting dan belia untuk kebutuhan konsumsi dan juga dipasarkan. Kebiasaan ini sudah berlangsung selama turun-temurun, bahwa kedua sungai tersebut sangat berarti bagi pemenuhan gizi dan pendapatan keluarga kampung Kapitiau. Pada tahun 2019 juga, Wali Papua bekerja sama dengan Lab Kimia Biologi MIPA Wincen melakukan uji baku mutu air, atau kita melakukan riset pengambilan sampel air di kedua sungai tersebut. Hasil uji sampel air yang dikeluarkan oleh Lab Kimia Biologi MIPA Wincen adalah Sungai Manguau dan Perawai yang kemudian diperoleh nilai pollution index untuk sumber air Sungai Manguau adalah 12,63. Ini masuk dalam kategori tercemar sedang. Hal ini berarti kualitas air pada lokasi ini termasuk kategori cemar sedang skala 3. Sedangkan untuk Sungai Perawai diperoleh nilai pollution index sebesar 3,12%. Artinya kualitas air pada lokasi ini termasuk kategori cemar ringan skala 4. Keadaan ini baik segera diperbaiki. Jika tidak segera ditangani, akan sangat berpengaruh keberadaan biota perairan sungai, membutuhkan perhatian serius, khusus parameter kot, senyawa fenol dan klorin bebas pada daerah dekat limbah Sungai Manguau. Pada Juni dan September 2020, Wali Papua juga melakukan konsolidasi. Konsolidasi yang kita lakukan ini bertujuan untuk kita mengetahui, mendengar langsung dari para narasumber yang kami undang dari tokoh Buddha, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan. Mereka hadir dalam kegiatan konsolidasi untuk memberi keterangan atau memperbaiki apa yang menjadi hasil riset dari temuan dugaan dari Wali Papua. Terjadi ketidaksosialisasian dari pihak perusahaan bahkan pemerintah terhadap AMDAL. Itu temuan-temuan yang kita temukan AMDAL kepada warga masyarakat di kampung Garusa dan kampung Kapitiau. AMDAL ini penting. Seharusnya pihak pemerintah atau pihak perusahaan itu dan manajemen perusahaan RML ini harus memberikan sosialisasi agar masyarakat mengetahui di mana posisi mereka. Mereka juga terlibat dalam pengawasan dampak lingkungan itu, karena di dalam AMDAL sendiri juga tercantum bagian-bagian hak-hak yang juga masyarakat terlibat dalam proses pengawasan dari operasinya perusahaan itu. Oleh sebab itu, dari hasil sementara dugaan kita yang dari Wali kita temukan itu, maka kita juga memberikan semacam rekomendasi yang berdasarkan apa yang kami temukan ini. Kita memberikan rekomendasi, ada 3 rekomendasi yang kita berikannya kepada pemerintah
yaitu satu, kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura untuk melakukan monitoring dan uji baku mutu kualitas air di kedua sungai dimaksud. Mendesak pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memfasilitasi penyelesaian plasma 20% dan segera mengaktifkan kembali koperasi plasma bagi warga masyarakat Garusa. Mendesak pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menyelesaikan konflik tenurian antara masyarakat adat Kampung Kapitiau dan PT RML. Jadi dalam penelitian kami yang kami duga dalam proses investasi PT RML berinvestasi dalam perkebunan sawit di Basum, Distrik Gunung Buai, Kabupaten Jayapura. Sini ada sejumlah persoalan yang belum terdiselesaikan, baik oleh manajemen perusahaan, bahkan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab, di mana proses sosialisasi AMDAL tadi tidak berjalan sehingga masyarakat sendiri tidak mengetahui dampak. Setelah wali melakukan riset lapangan menemukan ini ada janji-janji kesepakatan MOU antara perusahaan dengan masyarakat pemilik hak wilayah, masyarakat dari Kampung Garusa itu, bahwa perusahaan akan menjadikan 4 hektar plasma, kebun plasma yang akan diberikan kepada setiap kakak. Di sisi lain juga masyarakat Kapitiau ini mereka secara turun-temurun mereka punya aktivitas untuk selain di laut, di sungai tadi ini, Sungai Manguwawo ini juga memberikan hasil bagi masyarakat untuk mencari hidup di situ. Jadi tahun 2019 itu ada terjadi kematian massal ikan, biak, kerang, itu terjadi kematian ikan atau ikan mati. Dan itu terjadi baru kemarin aja. Nah, ini kami coba lihat bahwa proses pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab, instansi atau PD yang bertanggung jawab di tingkat kabupaten tidak jalan. Ada sebagian yang kami temukan juga, ada sebagian wilayah masyarakat adat dari Kampung Kapitiau itu sudah dia masuk atau sudah terjadi ekspansi oleh PT RML ini. Sampai dengan hari ini belum ada pembicaraan untuk titik penyelesaian. Dari masyarakat adat Kampung Kapitiau, Distrik Bogor Timur, Kabupaten Sarbi. Ya, kami selama ini mulai dari kehadiran perusahaan sampai saat ini ada dalam proses-proses itu memang kami berbatasan langsung dengan wilayah, artinya kami di posisi yang paling ujung dari Kabupaten Sarbi, kemudian Kabupaten Jayapura kami berbatasan langsung. Jadi lokasi wilayah perusahaan ini dia bergerak di Kabupaten Jayapura. Cuma areal yang pembuangan akhir dari itu ya kami yang terima di bawah. Selama ini dari pihak pemerintah, pihak perusahaan tidak pernah ada langkah-langkah. Jadi kami berpikir ini arahnya kemana. Kalau kami berterima kasih untuk Wali Papua, salah satu LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kami bisa artinya keluhan dari masyarakat adat Kampung Kapitiau ini bisa tersalur, artinya ada solusi yang bisa kami terima, kami laksanakan langkah-langkah yang seperti dianjurkan. Kami berterima kasih bahwa setelah beberapa kali kami mengikuti kegiatan
baru pemahaman kami, artinya wawasan kami mengerti bahwa memang ada dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pihak perusahaan yang selama ini kami tidak menyadari itu. Contohnya satu, kami ini merupakan sumber ekonomi mulai dari turun temurun berapa generasi. Kami punya ekonomi boleh dikatakan 75% ini masih bergantung ke sungai ini. Hasilnya seperti biak, kepiting, ikan. Ini kalau ibu-ibu itu punya mata pencarian, cari biak, cari kepiting, dipasarkan. Jadi sebagian untuk ekonomi keluarga, sebagian untuk penjualan ke biaya anak-anak sekolah. Jadi kami masyarakat Kapiau sangat bergantung ke sungai ini, potensi yang ada dalam sungai ini. Setelah kehadiran perusahaan ini ada seperti kita punya potensi ini, mulai kita lihat dampak-dampak mulai kelihatan. Sebagian ada ikan yang mulai mati, dia itu sudah mulai mati juga kepitingnya. Ini yang sangat kami sayangkan karena ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dengan kehadiran perusahaan ini, dia membuka areal di atas yang habitat untuk hewan-hewan liar seperti buaya. Ini tempatnya sudah terbuka, ya otomatis dia harus kembali ke dalam sungai. Jadi ini jadi salah satu ancaman untuk masyarakat di kampung. Jadi untuk pergi mencari sudah tidak bisa untuk bebas sendirian, harus bersama, berkelompok. Karena buaya semua yang besar-besar sudah ada di kali, jadi ancaman. Karena sudah ada masyarakat yang terancam, sudah pernah dididik. Ini salah satu ancaman dengan dampak yang bukan oleh perusahaan. Yang kedua berikut, mulai dari beberapa generasi itu setiap hujan 1 minggu dia punya air atau perubahan struktur air itu tidak berubah, paling warna merah saja. Biasa karena air dari rawa keluar ke sungai tetap merah, biarpun sampai seminggu. Tapi kalau sekarang 3 jam saja hujan di lokasi perkebunan, itu dia punya air sudah berubah kayak air banjir dari sungai besar. Dan karena dari setiap drainase yang dibuat oleh perusahaan itu lebarnya 6 meter, kedalaman 3 meter, pembuangannya mengarah ke muara Purwai. Jadi dampaknya yang kami rasakan, entah itu mungkin dari pembuangan limbah dari penyemprotan pestisida atau apa itu semua nanti. Kemudian pembuangan dari limbah pembuangan pabrik ini, dia punya sampah akhir atau sampah ini sisa dari pengolahan kulit, pembuangan dari sawit ini, itu mereka buang di, tidak ada TPA-nya, mereka siapkan, cuma buang aja di atas area jalan itu. Dari tempat pembuangan 3 meter itu sudah ada parit drainase. Jadi setiap kalau hujan turun, air yang dari rembesan ini dia turun masuk di sungai atau di parit di drainase. Dari situ pembuangannya mengarah lagi ke sungai kami di bawah. Jadi ini kami sangat kami terima kasih dari pemerintah. Saat ini kami sudah menyurati dinas-dinas terkait, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sudah kami surati, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura karena ini mereka punya wilayah kerja. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi, terima kasih karena kemarin dari dinas terkait provinsi sudah turun ke lapangan untuk meninjau dampak dari sungai itu. Jadi mereka sudah ambil sampel untuk diperiksa di laboratorium kembali lagi. Terima kasih kepada Pak Wali juga yang sudah membantu masyarakat untuk mengambil sampel diperiksa hasil yang tadi sudah dibacakan. Kami minta terima kasih lagi kepada dinas-dinas terkait. Harapan kami itu mungkin jangan sampai di sini, maksud dari pemerintah itu bisa ada tindak lanjut kemana ke depan nanti masyarakat
masyarakat Kaptiau karena salah satu ekonomi penunjang kehidupan masyarakat. Kita mau katakan bahwa ini kearifan lokal ini jangan sampai punah, karena di sini saya juga mau katakan bahwa kita punya Sungai Kaptiau ini dia masuk dalam 3 daerah di Papua yang dari tim pemancingan dari Indonesia dikatakan bahwa daerah Papua ini cuma 3 daerah saja yang terkenal dengan pemancingan black bass, ikan black bass. Salah satu Timika, Bintuni, kemudian di Kabupaten Sarmi, Kaptiau. Jadi kami kemarin sudah dikunjungi oleh 2 stasiun televisi yang mungkin nasional, swasta nasional, yaitu MNC TV dengan Trans 7 untuk pembuatan film di sungai tersebut. Jadi itu harapan kami sebagai masyarakat Kampung Kaptiau, sebagai perwakilan masyarakat. Kami mau supaya ini potensi yang ada ini kita jaga untuk kelangsungan kelestarian ke depan. Ini anak cucu bisa menikmati itu, karena ada potensi-potensi yang belum mungkin semua daerah belum kenal, tapi lewat pemancingan ini ada dari luar negeri. Kemarin kami juga sudah dikunjungi dari Korea sama Singapura untuk pemancingan. Saya harap ini kita punya potensi yang ini kita mesti jaga, jangan sampai hasil ikan yang ada di dalam punah. Karena dengan limbah itu